Kalau ada pasangan suami istri yang menikah sampai selama setahun itu menderita vaginismus. Nah, kalau sudah seperti itu, penanganan yang paling awal itu sebetulnya komunikasi ke suaminya dulu atau langsung ke medis, dokter? Ya, tentu kalau bicara penanganan ya kita harus evaluasi dulu penyebabnya apa ya. Penyebab apa? Ya, kalau menurut kami sih sebaiknya memang konsultasi ke dokter. Ya, Ya. tentu belum tentu juga ada penyakit yang menyertainya ya. Bisa aja memang dari penelitian juga sama. Itu banyak faktor-faktor yang berpengaruh di vaginismus ya. Misalnya dari segi psikis, ya. Kemudian dari segi kenyamanan, komunikasi dengan pasien, masih dengan pasangan. Iya, iya. Kemudian kenyamanan saat berhubungan seksual gitu. Jadi memang belum tentu juga ada faktor medis, tapi kita juga tidak abaikan ya. Jangan-jangan ada sesuatu ya, misalnya ada kelainan dari bentuk vagina, contoh ya. Atau Ya. misalnya ada radang pada vagina sehingga dia terasa nyeri. Atau misalnya ada kurang lubrikasi misalnya. Jadi Iya, memang iya, iya. banyak sih faktor-faktor dan itu memang enaknya sih dikomunikasikan dengan dokter biar dicoba dicari satu persatu. Ada nggak ini, berikutnya ada nggak ini, biar ketemu. Nanti kalau udah ketemu kan jadi pengobatannya itu sesuai dengan masalahnya apa yang menyebabkan dia vaginismus. Karena vaginismus itu baru diketahui ketika mau ada penetrasi ya, dokter? Atau Ya, sebelumnya bisa diketahui? ya, memang kalau dari definisi kontraksinya sepertiga otot vagina artinya memang pas penetrasi ya, dia menghalangi Nah, penetrasi. Tapi memang banyak juga ada tulisan yang menyebutkan bahkan ketika dia udah mulai kontak seksual itu udah mulai terasa nggak nyaman vaginanya itu juga bisa. Jadi vaginismus juga derajat oke. keparahannya juga lebar nih, mulai dari yang Macam-macam. ringan sampai yang paling berat. Mungkin ini Kak, kali ya maksudnya. Jadi kalau misalnya aku kan belum menikah gitu ya, berarti aku belum bisa mendeteksi kalau kira-kira aku mengalami vaginismus enggak ya, itu sebenarnya belum bisa terdeteksi ya dok ya. Iya, belum. Ya mungkin oke, itu ya, oke, jadi oke. memang. Oke. Kalau proses penyembuhannya sendiri, dokter, mohon maaf, ini mungkin pembahasan kita agak lompat-lompat dulu sampai nanti Iya, nggak ada apa-apa. beberapa pertanyaan yang masuk. Karena kalau kalau ngelihat dari kasus yang saya sampaikan ke dokter tadi, ada pasangan yang sampai setahun menderita vaginismus. Itu apakah proses penyembuhannya memang selama itu atau balik lagi ke pasiennya masing-masing? Iya, ini memang kalau memang pengobatan vaginismus ini dikatakan sih gampang-gampang susah ya. Karena pertama, ini penyebabnya itu multifaktor. Ya, bisa dari Ya. faktor biologis, misalnya tadi saya cerita ada iritasi, ada radang, ada infeksi, ada kelainan bentuk dari vagina. Itu kan berarti faktor-faktor biologis medis ya. Ya, Kemudian juga ya. bisa juga dari faktor psikologis. Gimana misalnya dia nyaman nggak dengan alat kelaminnya, dia percaya diri nggak pada saat berhubungan seksual, dia dengan pasangannya nyaman atau enggak, kemudian pasangannya juga agresif nggak gitu, suaminya misalnya buru-buru gitu, nggak ada pemanasan dulu, jadi istrinya agak khawatir gitu. Kemudian dia juga merasa mungkin nggak nyaman dengan dirinya, misalnya setiap hubungan seksual dia merasa nih harus orgasme nih, kalau nggak orgasme berarti nggak puas secara emosi. Nah, itu faktor-faktor psikologis dan relasi dia dengan suami. Jadi ya memang faktornya multifaktor gitu. Jadi nanti Ya, akan ya, ya, dicoba ya. obatin satu persatu dan pendekatannya artinya jadi multidisiplin ya dari segi Ya, ya, dokternya. Kemudian ya. kalau memang berat mungkin perlu dibantu sama psikologis atau psikologis yang memang concern di bidang hubungan seksual tuh juga ada terapinya. Ya. Artinya memang itu bukan keadaan yang tiba-tiba ya, dokter, keadaan kondisi vaginismus itu ya? Enggak, memang bisa Enggak. vaginismus itu ada yang dikatakan primer atau dari awal ya. Mm-mm. Dari awal sekali dia nggak bisa berhubungan seksual atau bisa juga dia pernah berhubungan seksual dan itu aman-aman saja. Kemudian baru timbul belakangan itu juga bisa. Iya, 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 iya. Ya. Emang nggak mesti berarti ya, tentunya ya. Kalau untuk pencegahannya ada nggak, dokter, sebetulnya untuk vaginismus itu? Ya memang dari kepustakaan yang ada sih kelihatannya nggak ada pencegahan ya, nggak ada pencegahan. Tetapi untuk kalau kita pikirkan penyebab ya, artinya sih kita bisa lakukan upaya-upaya ya. Misalnya pada perempuannya itu
dengan relasi dengan suaminya yang baik ya. Kemudian juga hubungan seksualnya sama-sama enak, suami dan istri. Lalu faktor-faktor yang nanti mengganggu hubungan seksual itu diperbaiki. Misalnya ada keputihan yang panjang ya, yang banyak, yang gatal tuh berobat ketukar kandungan, diobatin keputihannya ya. Atau pada saat berhubungan seksualnya itu step by step dengan foreplay dulu, itu kan lebih memudahkan. Ya mungkin itu aja sih upaya-upaya yang kita bisa kerjakan untuk menekan ya kejadian vaginismus. Tapi kalau pencegahan, ya betul-betul pencegahan itu nggak ada sih. Tapi ini dokter, saya sempat baca juga, mohon maaf, mohon diluruskan kalau saya salah baca, salah satu penanganannya adalah dengan dioperasi. Ya, memang itu ada satu tulisan ya untuk operasi, tapi itu penanganan paling akhir itu, Mas. Iya. Jadi itu nggak dikerjakan di awal, Ya, masih banyak pilihan-pilihan terapi di depan. Tapi itu medis ya dokter ya, vaginisme itu adalah kondisi medis ya? Iya, tadi kan dia combine ya, dari medis dan dari psikologis. Jadi bisa aja medisnya ternyata nggak ada kelainan, dan dia murni karena masalah psikologis, itu bisa juga. Jadi otot involuntarnya dia kontraksi. Bisa juga. Jadi bareng-bareng. Kegiatan apa saja yang bisa mengurangi vaginismus, dok? Makanan misalnya, ada konsumsi apa bisa misalnya ada bunda nih udah vaginismus ternyata dia. Terus kira-kira selain terapi itu, dok, apalagi yang bisa dilakuin sama bunda-bunda yang mungkin mengalami vaginismus ini? Ya, makasih Mbak Vina. Pertanyaannya menarik sekali ya. Untuk makanan memang sejauh ini belum ada ya. Tidak ada yang berhubungan langsung dengan makanan, nggak ada ya. Tapi memang yang disarankan ya misalnya menggunakan lubrikan ya. Seandainya memang lubrikasinya kurang. Kemudian juga kita hindari faktor-faktor yang bisa membuat infeksi di daerah genital atau saluran kemih. Kan itu kan dekat letaknya ya. Jadi misalnya kebiasaan menahan buang air kecil yang lama itu jangan dibiasakan, itu karena bisa menyebabkan infeksi saluran kencing, dan kandung kencing itu sendiri letaknya di depan vagina salurannya, jadi itu ngaruh banget ya. Kemudian juga menggunakan menjaga kebersihan alat kelamin itu juga dikerjakan dengan baik ya. Misalnya ada kebiasaan yang memakai celana yang membuat lembab ya, atau misalnya mohon maaf pada perempuan-perempuan yang obesitas itu seringkali lipat vagina dan lipat pahanya itu kan dia tebal ya, jadi itu lembab, tumbuhlah di situ mulai ada jamur, mulai timbul keputihan, itu segera diperbaiki dan diobatin sama dokter kandungannya ya. Kemudian juga beberapa aktivitas fisik ya, dikatakan memang ada satu referensi menyebutkan hindari kebiasaan misalnya bersepeda yang lama ya, karena itu mengganggu juga, karena itu akan timbul gesekan di daerah genitalia eksternnya, juga bisa menimbulkan iritasi dan akhirnya rentan terjadi vaginismus ya. Lalu tidak memakai pakaian-pakaian yang ketat. Mungkin jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang kita bisa kerjakan. Tapi kalau untuk makanan sih belum ada. Belum ada ya dok. Berarti beberapa gaya hidup ya harus diteliti lagi nih sama bunda-bunda. Ada lagi nih dok yang nanya sebenarnya apakah latihan pinggal atau senam itu bisa meminimalisir rasa sakit bagi penderita vaginismus itu sendiri nggak sih dok? Bisa, jadi dikatakan memang ada latihan dari otot dasar panggul yang bisa untuk membantu mengatasi vaginismus. Itu juga salah satu strategi buat ngurangin gejala vaginismus. Jadi bisa ya, salah satunya itu berarti bisa senam atau senam pinggul gitu ya dok? Senam kegel bisa dikerjakan. Senam kegel ya dok? Senam kegel, iya. Betul. Ada lagi nih dok yang nanya nih, kira-kira kalau rasanya nyerinya si vaginismus dengan nyerinya lebih gini dok, bundanya tuh nanya bisa nggak sih si bunda yang sudah melahirkan tuh akhirnya nanti menderita vaginismus tuh sebenarnya bisa apa enggak? Nah itu terus ya itu dan lebih ke apa bedanya nyeri habis melahirkan dan nyeri vaginismus itu sendiri gitu. Mereka mungkin lebih bingung sana gitu kali ya dok. Ya bisa. Memang beberapa tuh menyebutkan munculnya vaginismus
akibat, maksudnya pada waktu setelah melahirkan. Ya, jadi setelah melahirkan. Jadi ini ada memang kejadiannya bisa terjadi habis melahirkan, ya. Mungkin ada cedera, ya, pada saat melahirkan itu namanya juga melahirkan ada cedera organ, ya, itu bisa aja kena persarafan atau kena otot, sehingga ujungnya berdampak ke vaginismus. Kemudian bedanya nyeri vaginismus dengan nyeri habis melahirkan, ya. Tadi pertanyaannya, ya. Betul, Ya tentu beda, tentu beda. Kalau habis melahirkan, biasanya itu rasa nyerinya itu karena kontraksi dari rahim. Jadi rasanya itu di perut bawah itu seperti kram, ya, seperti kram. Itu menandakan adanya kontraksi dari rahim. Tapi kalau misalnya vaginismus sendiri itu kontraksi dari otot vagina. Dan itu biasa kejadian pada saat dia menjalin hubungan seksual atau pada saat dia mau penetrasi suaminya. Gitu. Jadi itu beda. Tapi kejadian sendiri memang ada, dikatakan ada kejadian vaginismus yang muncul setelah melahirkan.